Assalamualaikum Ananda semua. Meskipun kita semua masih dalam suasana pembelajaran daring, Ibu harap Ananda semua bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus, yaitu pada KD 3.2 menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Setelah mempelajari ini, Ibu harap Anda semua mampu memahami tentang gerak lurus dengan baik. Apa itu gerak? Kapan benda dikatakan bergerak? Apa saja besaran-besaran dalam gerak? Dan jenis-jenis gerak? Semua itu akan dapat Anda jawab apabila Anda menyimak dan menyaksikan video ini dengan baik. Pada materi sebelumnya, kita juga sudah mengetahui bahwa gerak itu adalah perpindahan suatu benda dari titik awal ke titik akhir atau dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi, suatu benda itu dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan dalam selang waktu tertentu. Coba Ananda perhatikan lingkungan sekitar Ananda. Misalnya, mobil yang berjalan di jalan raya, kereta api yang berjalan di atas rel, buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, bahkan kita yang berjalan. Apa persamaan dari semuanya? Persamaan dari semuanya yaitu lintasannya yang lurus. Jadi, dari pernyataan tadi dapat kita simpulkan bahwa gerak lurus adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan pada lintasan yang lurus. Dalam gerak juga terdapat besaran. Nah, besaran-besaran dalam gerak juga terbagi menjadi yang pertama itu ada jarak dan perpindahan. Jarak itu adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda, sedangkan perpindahan itu adalah perubahan kedudukan suatu benda yang diperoleh dari selisih posisi akhir dan awal benda. Apa perbedaan antara jarak perpindahan, di mana perbedaannya adalah terletak pada arahnya. Nah, untuk jarak, arahnya itu adalah tanpa memperhatikan arah. Kenapa? Karena jarak itu termasuk besaran skalar sehingga tidak memiliki arah dan selalu bernilai positif. Sedangkan perpindahan itu merupakan besaran vektor sehingga memiliki arah dan dapat bernilai positif atau negatif. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada dua buah gambar. Baiklah, kita bahas satu-satu. Gambar yang pertama. Nah, pada gambar itu terlihat ada 3 posisi. Ada 3 titik. Nah, ada titik A atau posisi A, titik B, dan titik C. Nah, di sini ada seorang anak laki-laki. Nah, kita umpamakan namanya adalah si boy. Si boy, lihat arah panahnya ya Ananda. Si boy, posisi awalnya ada di titik A. Nah, kemudian dari titik A, si boy pergi menuju ke titik B. Berarti jarak antara posisi A ke posisi B itu adalah 4 meter. Setelah si boy pergi ke posisi B, selanjutnya si boy pergi ke posisi C. Nah, berarti jarak antara posisi B ke posisi C itu adalah 3 meter. Di mana posisi C adalah posisi akhir dari si boy. Berarti garis yang menunjukkan warna merah atau warna pink itu merupakan jarak. Nah, yang mana perpindahan? Yang perpindahan adalah, ingat, perpindahan adalah posisi akhir dikurang posisi awal. Nah, berarti awal akhir gitu kan ya. Nah, di mana posisi awal si boy? Di A. Di mana posisi akhir si boy? Di C. Nah, mana yang perpindahannya? Garis yang menunjukkan warna hitam, yaitu perpindahannya adalah sebesar 5 meter.
Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Ibu harap Ananda masih ingat bagaimana penggunaan dan penerapan rumus Pythagoras karena sudah pernah dipelajari di kelas 7 sebelumnya. Nah, jadi jika ditanya jarak total yang telah ditempuh si boy, berarti tinggal kita jumlahkan. Jarak dari A ke B, lalu kita tambahkan dengan jarak dari B ke C, yaitu 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, sedangkan untuk gambar yang kedua, ada seseorang dari rumah. Nah, kita anggap namanya si boy juga. Nggak apa-apa ya, namanya sama. Nah, si boy dari rumah pergi ke pasar ingin berbelanja. Jarak antara rumah ke pasar itu adalah 200 meter. Nah, setelah selesai berbelanja, si boy kembali ke rumah. Berarti, berapa perpindahan yang dilakukan oleh si boy? Jawabannya adalah 0. Kenapa? Karena tidak ada perubahan kedudukan yang dilakukan oleh si boy. Di mana posisi awalnya, titik awal si boy di rumah, dan di mana posisi terakhir si boy tetap di rumah. Tidak ada terjadi perubahan kedudukan. Berarti perpindahannya bernilai 0. Akan tetapi jika ditanya jarak, maka jarak yang ditempuh oleh si boy adalah sebesar 400 meter. Kenapa? Karena jarak dari rumah ke pasar itu adalah 200 meter. Kemudian setelah berbelanja, si boy kembali lagi ke rumah dan jaraknya tetap 200 meter. Maka kita jumlahkan 200 meter ditambah 200 meter, itu totalnya adalah 400 meter. Baik, jika masih ada yang kurang paham, bisa nanti Anda tanyakan di grup WhatsApp. Baiklah, kita lanjut. Besaran yang kedua yaitu B, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Jadi, rumus kelajuan adalah jarak per waktu atau dilambangkan dengan V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kelajuan yang dengan satuan meter per sekon, S adalah jarak dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Kedua itu kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Berarti rumus dari kecepatan adalah perpindahan per waktu atau dilambangkan dengan V sama dengan delta S per T, di mana V di sana adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, delta S adalah perpindahan dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. C, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, untuk rata-rata berarti itu adalah total. Ada yang bertanya, Bu, apa perbedaan antara kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata dengan kelajuan dan kecepatan saja? Karena kami lihat, Bu, di buku pengertiannya sama, misalnya kayak gitu. Sebenarnya pengertiannya hampir-hampir sama, tapi di sini perlu ditekankan kalau rata-rata berarti total. Nah, selain itu, biasanya yang pakai rata-rata itu untuk kasus yang jarak atau perpindahannya ada beberapa. Sementara kalau kecepatan dan kelajuan saja itu palingan untuk satu jarak saja. Nah, misalnya simak apa yang Ibu katakan. Misalnya A bergerak ke utara 10 meter, kemudian berbelok ke barat 5 meter, terus ke selatan 7 meter selama waktu 2 sekon. Berarti dalam kasus ini kita menggunakan rumus yang rata-rata karena banyaknya jarak yang ditempuh.
Untuk rumus kecepatan rata-rata itu adalah sigma S per sigma T, sedangkan kecepatan rata-rata adalah delta S per delta T. Di mana V di sini bisa kelajuan atau kecepatan rata-rata dengan satuan meter per sekon. Sigma S itu adalah jarak total dengan satuan meter, sigma T adalah waktu tempuh dengan satuan sekon, delta S adalah perpindahan total dengan satuan meter, di mana untuk mencari delta S kita bisa mengurangi jarak akhir dikurang jarak awal atau S akhir dikurang S awal. Dan delta T itu adalah perpindahan waktu dengan satuan sekon. D. Percepatan dan perlambatan. Percepatan atau perlambatan itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah di mana percepatan itu bernilai positif atau dilambangkan dengan plus A. Berarti nanti kalau misalnya ada soal, berarti hasilnya adalah misalkan hasilnya adalah 10, berarti plus 10. Tapi biasanya kalau positif tandanya tidak dituliskan. Nah, sedangkan untuk perlambatan bernilai negatif atau dilambangkan dengan min A. Nah, misalnya tadi hasilnya adalah 10 hasil akhirnya, berarti jika ada perlambatan hasil akhirnya adalah min 10. Nah, min di sana menandakan bahwa dia diperlambat. Di mana rumus untuk percepatan atau perlambatan ini adalah A sama dengan delta V per delta T. Di mana untuk delta V kita bisa menggunakan V2 dikurang V1, sedangkan delta T adalah T2 dikurang T1. Di mana A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, delta V adalah perubahan kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan delta T adalah perubahan waktu dengan satuan sekon. Berdasarkan jenis lintasannya, gerak dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Nah, meskipun dalam video pembelajaran kali ini kita memfokuskan untuk membahas tentang gerak lurus, akan tetapi Ananda juga harus mengetahui apa itu gerak parabola dan apa itu gerak melingkar. Nah, yang pertama itu gerak lurus. Sudah kita bahas pada video sebelumnya bahwa gerak lurus itu adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan pada lintasan yang lurus. Nah, dari judulnya saja kita sudah bisa mengetahuinya. Gerak lurus berarti lintasannya lurus. Gerak parabola berarti lintasannya berbentuk parabola atau melengkung. Nah, contohnya adalah gerak parabola adalah gerak bola yang ditendang. Nah, gerak bola yang dilempar. Saya main badminton. Nah, apa tuh namanya? Koknya ya. Nah, gerak koknya itu juga termasuk gerak parabola. Yang ketiga itu gerak melingkar. Berarti lintasannya berbentuk lingkaran gitu, melingkar. Nah, contohnya di sini adalah gerak jarum jam. Baiklah, kita akan masuk pada jenis-jenis dari gerak lurus. Gerak lurus itu terbagi menjadi 2, itu ada GLB dan GLBB. Yang pertama kita akan bahas tentang GLB atau disebut juga dengan gerak lurus beraturan. GLB itu adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Rumus yang kita gunakan di sini adalah V sama dengan S per T. Nah, Ananda sebelumnya pasti sudah pernah diajarkan cara mengkali silang rumus. Nah, Ibu harap Anda semua sudah bisa ya, dan tidak pusing-pusing lagi gitu. Misalnya kalau ditanya S rumusnya bagaimana Bu? Kalau misalnya T bagaimana Bu? Nah, sekedar mengingatkan kembali jika dia dipisahkan gitu ya. Ada ruas kiri dan ruas kanan dipisahkan dengan tanda sama dengan. Misalnya seperti rumus GLB. V sama dengan S per T. Nah, jika ada tanda pisah, berarti
Yang harus kita ingat di sana adalah plus menjadi minus, sedangkan kali menjadi bagi, kali menjadi per. Nah, gitu. Jadi misalkan di sini kita yang kita cari adalah S. Berarti kita tutup S dari rumus yang pertama. Berarti jadinya apa? S sama dengan V dikali T. Karena T yang di ruas kanan itu adalah bagi, apabila dipindahkan ke ruas kiri maka akan menjadi kali. Bisa juga kita simbolkan dengan X kayak gitu ya, X. Biar lebih gampangnya. Nah, bagaimana jika rumusnya adalah T? Berarti T sama dengan S per V. Nah, di sini ada gambar dari grafik GLB. Ada gambar 1 dan ada gambar 2, gambar A dan gambar B. Pertama kita akan bahas grafik A. Nah, grafik A itu adalah merupakan grafik dari kecepatan terhadap waktu. Nah, maksud dari grafik itu adalah kalau misalnya Ananda ragu, Ananda bisa buat kayak garis putus-putus gitu ya, kayak buat titik-titik bilangan gitu. Nah, jika kita buat menggunakan itu kan akan lebih memudahkan kita gitu mengetahui maksud dari si grafik ini bagaimana gitu. Nah, grafik A itu menjelaskan bahwa kita lihat di sana. Di sana kecepatannya tetap, akan tetapi waktunya yang berubah. Semakin lama dia bergerak, akan tetapi kecepatannya tetap gitu aja. Berarti kecepatannya tuh konstan aja walaupun waktunya bertambah. Nah, berarti ketika benda bergerak menempuh lintasan lurus dengan kecepatan benda itu tidak berubah atau konstan. Nah, selanjutnya itu adalah grafik yang kedua atau grafik B. Itu merupakan grafik jarak terhadap waktu. Nah, kita lihat di gambar dari grafik, X di sana itu adalah jarak ya. Nah, kita lihat di sana, di mana jika semakin besar waktu, maka jaraknya juga semakin besar. Nah, maka maksudnya semakin besar jarak yang ditempuh, maka waktu yang digunakan juga akan semakin besar. Yang kedua yaitu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB itu adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu, akan tetapi percepatannya tetap. Berarti V-nya itu berubah, tapi A-nya konstan. Nah, rumus yang kita gunakan pada GLBB ini itu adalah ada 3. Anda harus ingat ya. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali S. 2AS. Nah, di mana VT itu adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon. V0 itu adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Berikutnya ini adalah grafik dari GLBB. Nah, grafik yang pertama itu adalah grafik dari GLBB dipercepat. Sedangkan grafik yang kedua itu adalah grafik GLBB diperlambat. Nah, bagaimana cara kita mudah mengetahui grafik mana ya yang GLBB dipercepat dan grafik mana ya GLBB yang diperlambat? Nah, cara mudahnya yang pertama kita bahas untuk grafik GLBB dipercepat. Coba Anda perhatikan baik-baik. Nah, semakin lama dia bergerak, kan semakin ke kanan. Nah, berarti karena dia dipercepat, maka kecepatannya semakin besar kan? Nah, makanya grafiknya itu naik ke atas gitu. Nah, Ibu ulangi ya. Semakin lama dia bergerak,
kan semakin ke kanan. Nah, berarti karena dia dipercepat, maka kecepatannya semakin besar. Makanya grafiknya itu naik ke atas. Sedangkan untuk grafik GLBB diperlambat, semakin lama dia bergerak, maka kecepatannya semakin berkurang. Namanya juga diperlambat, ya kan? Nah, makanya arah grafiknya itu ke bawah. Nah, Ibu harap sampai di sini Anda bisa mengerti. Dan jika ada yang kurang mengerti, silahkan bertanya di grup WhatsApp. Selanjutnya, ini adalah gambar dari ticker timer. Nah, di sini itu arah geraknya sesuai dengan arah panah ya. Nih, arahnya itu searah dengan gerak benda. Nah, yang pertama itu adalah gambar ticker timer dari GLBB. Ingat, GLBB itu di mana kecepatannya adalah konstan. Makanya jaraknya itu teratur, konstan, nggak ada beda-bedanya. Nah, yang kedua itu adalah ticker timer dari GLBB diperlambat. Ingat, cara mudah mengetahui mana yang merupakan ticker timer, gambar ticker timer GLBB diperlambat dan dipercepat itu kita bisa menggunakan itu kuda ya, kita bisa melihat jalan dan larinya kuda gitu. Pasti Anda semua pernah melihat, bahkan melihat secara langsung. Kuda berjalan, berlari gitu. Kuda berjalan, berdiam, mulai berjalan, berlari, pelan-pelan dan mau berhenti sampai berhenti. Pasti pernah melihatnya. Jika tidak, mungkin pernah melihatnya sebelumnya di video. Nah, coba Anda bayangkan untuk GLBB diperlambat. Berarti untuk mempermudahnya berarti kita bahas terlebih dahulu GLBB yang dipercepat ya. Nah, untuk GLBB yang dipercepat itu bayangkan posisi kuda dari dia diam sampai dia berlari kencang. Coba bayangkan tapak kaki kuda. Bayangkan tapak kaki kuda. Nah, awal-awal dia itu diam, mulai berjalan itu kan antar kaki depan sama kaki belakang itu kan jaraknya pendek ya, pendek dekat. Nah, semakin dia kencang berlari, maka jarak antara kaki depan dan kaki belakangnya akan semakin merenggang. Nah, seperti itulah ticker timer dari GLBB dipercepat. Berarti dari titik satu ke titik selanjutnya itu masih rapat dan semakin ke kanan maka dia semakin renggang. Nah, sebaliknya untuk GLBB yang diperlambat itu bayangkan dari posisi kuda yang berlari sangat kencang sampai akhirnya dia berhenti. Bagaimana posisi kakinya? Nah, dari awal dia berlari kencang, maka posisi kakinya adalah sangat renggang. Makin lama renggangannya semakin kecil. Nah, itulah yang GLBB diperlambat. Berarti untuk ticker timer kita bisa menggunakan kaki kuda ya. Oke. Mungkin sekian penjelasan. Semoga Ananda bisa memahami materi tentang gerak lurus ini dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.